Salam damai sejahtera Sobat GKI. Saya Pendeta Budiman dari GKI Bandar Lampung. Senang menjumpai Sobat GKI dalam kesempatan ini. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, inilah kesempatan kami boleh disapa oleh firman Tuhan. Biar Engkau menolong kami, memberikan Roh-Mu yang kudus agar kami boleh diterangi oleh Roh-Mu, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan dibantu agar kami boleh melihat pelbagai pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Dalam sapaan Gembala GKI pada kesempatan ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 2. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Amin. Sobat GKI, seorang sosiolog dan filsuf dari Prancis, Pierre Bourdieu, mengatakan bahwa setiap keberhasilan yang kita dapatkan adalah sebuah hubungan jejaring yang berkelindan, yang saling topang-menopang. Artinya ketika kita bisa tiba dalam satu posisi keberhasilan, ada banyak modal-modal, ada banyak dukungan yang diberikan oleh kita. Ada banyak orang-orang yang ikut di dalam proses yang panjang yang kita lalui sampai kita tiba di suatu keberhasilan atau di suatu karya atau di suatu posisi. Karena itu kita boleh melihat betapa ada banyak tangan yang telah menolong kita. Dan dalam iman kita menyebut itu sebagai support system ilahi. Paulus ketika tiba di Korintus, ia mengalami hambatan dalam pemberitaan Injilnya. Di Korintus, Paulus dalam keadaan yang sukar, pergumulan yang berat, dipertemukan oleh Tuhan dengan pasangan suami istri bernama Aquila dan Priscilla. Pasangan suami istri ini adalah pembuat tenda. Mereka berasal dari kota Roma. Yang menarik adalah bagaimana ketika Paulus tiba di kota Korintus dalam keadaan yang masih baru tiba dengan pergumulan yang dihadapinya. Tuhan membawa sepasang suami istri ini menolong Rasul Paulus. Dan tidak hanya itu, ada banyak teman-teman yang Tuhan datangkan bagi Rasul Paulus. Dari apa yang dialami oleh Paulus kita belajar, Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh setiap kita. Sekalipun Paulus datang ke Korintus dengan kelelahan, dia datang dengan ketakutan dan kegentaran. Namun Paulus sangat dikuatkan melalui berbagai hal, termasuk melalui sepasang suami istri ini. Paulus ketika tiba di Korintus, dia disegarkan oleh kasih, oleh persahabatan, dan pertolongan dari orang lain. Yang Paulus alami, juga kita alami. Kita perlu melihat bagaimana Allah memberikan pemeliharaannya melalui support system di sekitar kita. Keluarga, rekan-rekan kita, komunitas kita, gereja kita. Tuhan pakai itu semua untuk menjadi support sistem bagi diri kita. Dan inilah kesempatan kita untuk melihat. Di minggu Prapaskah yang kita akan masuki, kita diajak melihat bagaimana support sistem ilahi Tuhan berikan untuk kita. Mari kita terus percaya pada pemeliharaan Allah yang ajaib. Sobat GKI, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu, perenungan yang kami dengar bersama.
Biar kami melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Bagaimana tangan Tuhan memberkati tiap-tiap orang, tiap-tiap modalitas, kesempatan, jejaring yang Tuhan hadirkan bagi kami untuk menolong kami. Dan kami pun rindu boleh menjadi bagian dari support sistem orang lain. Maka biarlah kami hari ini bersyukur untuk support sistem ilahi yang Tuhan selenggarakan bagi kami. Dan kami pun mau terbuka untuk Tuhan pakai, mendukung orang lain. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat GKI, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.